kuliah kerja nyata Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang, kelompok 10 yang dibimbing oleh DPL Ustadz Suwidi SPDI MAPD. Kami memilih posko di Desa Kandangan yang bertempat di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Kami ke posko bersama dengan DPR diantarkan ke sana guna mengecek kondisi lokasi posko yang akan kita tempati. Posko kami bertempat di Dusun Telutur, Padukuhan Pusungpuk. Jadi kami memfokuskan penelitian kami dan pendampingan kami di Dusun Telutur, Padukuhan Pusungpuk. KKN dalam hal ini kami tempuh selama 40 hari. 40 hari ini terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama yakni fase to know, yang kedua to understand, yang ketiga to plan, yang keempat to action. Dalam tahapan to know adalah tahapan bagaimana mahasiswa itu mengetahui problem-problem sosial, kemudian tema-tema problem yang ada di masyarakat, dan juga gambaran umum kondisi dari masyarakat. Terjadi beberapa proses dalam kegiatan to know. Ada trust building. Trust building ini membangun kepercayaan antara masyarakat. Bagaimana agar mahasiswa yang orang asing, yang bukan asli dari tempat itu, dapat diterima oleh masyarakat dan dapat bergaul dengan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat dapat terbuka, menceritakan kondisi mereka, mengeluhkan perihal apa yang mereka rasakan, dan kemudian kita catat, kita bukukan, dan kita tulis dalam kertas not. Kemudian yang kedua ada general mapping. General mapping merupakan peta daerah penelitian, peta daerah praktikan mencari informasi, di mana dalam hal ini general mapping berisi daerah-daerah atau bentuk-bentuk geografis dan demografis dari tempat tersebut. Seperti dalam general mapping yang kami buat bersama masyarakat, kami menggambarkan bentuk-bentuk lokasi yang rawan akan problem, kemudian bentuk dari problem yang ditemukan, dan juga lokasi-lokasi yang menjadi titik kumpul oleh masyarakat. Berdasarkan general mapping yang kita temukan, kami menemukan beberapa problem yang ada di masyarakat Dusun Telutur Pusungpuk, yakni ada problem perekonomian, kemudian problem keamanan, problem pendidikan, problem keagamaan, dan problem sarana prasarana, yakni jalan dan air bersih. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan to understand. Tahapan ini berisi kegiatan bagaimana masyarakat agar mampu mengerti problem-problem yang mereka rasakan. Karena banyak masyarakat yang belum sadar bahwa seharusnya problem ini butuh akan penyelesaian. Maka dari itu, dalam kegiatan tahapan to understand ada beberapa tool yang perlu kita buat bersama masyarakat. Ada thematic mapping, analisis pohon masalah, dan analisis pohon harapan. Thematic mapping merupakan peta yang berisi problem yang lebih difokuskan dalam satu problem. Dalam hal ini kita membuat ada beberapa tematik yang kita buat. Yang pertama tematik sarana prasarana, yakni tematik tentang jalannya rusak, kemudian tematik air bersih, kemudian tematik keagamaan. Setelah tematik mapping kita buat, kita FGD dengan masyarakat. Kemudian masyarakat menentukan problem mana yang sangat urgent, yang perlu adanya penyelesaian. Dalam hal ini, FGD memutuskan masyarakat bersepakat ingin menyelesaikan problem sarana prasarana air bersih, di mana air bersih menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam setiap hari. Dalam analisis pohon masalah air bersih, ada beberapa pokok penyebab kenapa air bersih di Dusun Telutur Pusungpuk ini tidak lancar, dan bahkan ada beberapa masyarakat yang tidak memiliki saluran air bersih. Penyebab
yang ditemukan berkenaan tentang air bersih. Yang pertama adalah sumber air yang memang terbatas. Nah, sumber air yang terbatas ini menyebabkan adanya pembagian. Di pembagian untuk daerah Kandangan Pancen ini hidupnya siang, kalau daerah yang Kandangan Telur Pusungpo ini hidupnya malam. Setelah pembuatan analisis pohon masalah, masyarakat membuat analisis pohon harapan. Analisis pohon harapan ini berisi harapan yang akan tercapai jika air ini sudah lancar. Harapannya adalah bagaimana agar air ini bisa merata ke seluruh penduduk, kemudian air bisa lancar dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Penyelesaiannya adalah yang pertama, masyarakat membuat swadaya dengan mengumpulkan dana secukupnya guna menyambung air dari dusun sebelah, atau memperbaiki dan juga merawat sumber air yang sudah ada agar bisa lancar. Namun ada beberapa kendala yang sangat besar, terutama dalam pembiayaan, karena dalam pembuatan sumber air ini membutuhkan dana yang cukup banyak, yakni berdasarkan kalkulasi masyarakat, dana yang dibutuhkan yakni sekitar 98 juta. Karena dana yang sangat membengkak, dana yang butuhkan banyak, akhirnya masyarakat enggan untuk menyelesaikan problem air ini, dan masyarakat memilih untuk menunggu bantuan dari pihak desa. Setelah kebuntuan dalam penyelesaian problem air ini, masyarakat ber-FGD kembali dan masyarakat sepakat bagaimana agar kita menyelesaikan problem jalan dengan cara berswadaya, membeli batu secukupnya untuk memperbaiki lokasi-lokasi di mana jalan yang sangat rusak parah. Akhirnya dengan dikomandoi oleh Bapak RT setempat, masyarakat memasang batu yang sudah dibeli, ditata sedemikian rupa agar lebih mudah untuk bisa dilewati. Setelah penyelesaian jalan sudah teratasi, masyarakat ber-FGD kembali dan menginginkan untuk menyelesaikan problem tentang keagamaan, yakni minimnya kegiatan keagamaan di daerah sini. Oleh karenanya, masyarakat bersepakat untuk menggerakkan kembali kegiatan yang telah vakum di masjid. Berdasarkan analisis pohon masalah dalam kegiatan keagamaan, ada beberapa sumber masalah atau penyebab terjadinya problem keagamaan ini. Salah satunya adalah takmir masjid yang tidak aktif, kemudian kurang koordinasinya antara takmir masjid dengan masyarakat sekitar. Kemudian harapan dari problem tersebut adalah takmir masjid aktif kembali, kemudian kegiatan bisa terlaksana dengan seumumnya. Kemudian masjid bisa ramai dan bisa dijadikan pusat kegiatan keagamaan. Maka disepakati kegiatan pengajian umum yang disertai dengan beberapa kegiatan keagamaan, mulai dari pagi sampai malam kegiatan inti terlaksana. Akhirnya kegiatan disepakati dan terlaksana berdasarkan swadaya dan urunan dari masyarakat, menyumbang tenaga, menyumbang dana, menyumbang pikiran, menyumbang makanan agar terlaksananya kegiatan ini. Masyarakat berswadaya mengumpulkan uangnya dan bergotong royong membangun kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Kegiatan diawali dari pagi, diawali dengan kegiatan bersih masjid, membersihkan lokasi masjid, dan juga mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan kegiatan selama 1 hari ini. Setelah itu, setelah ba'da Jumat, kegiatan diisi dengan khatmil Quran dan juga tawasul haul umum masyarakat Dusun Telur Pusungpo. Berlanjut pada acara selanjutnya, yakni ketika Ba'da asar diisi dengan kegiatan sholawat Nabi dan juga istighosah dan rotibul hadat oleh ibu-ibu fatayat dan muslimat di sini. Kemudian setelah Ba'da maghrib, kegiatan diisi dengan kegiatan istighosah akbar oleh semua jamaah laki-laki dan ibu-ibu dan seluruh masyarakat Pusungpo. Setelah itu Ba'da isya, kegiatan inti dimulai, yakni pengajian umum. Dalam hal ini
masyarakat mengundang salah satu ketua Suriah Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kecamatan Sentulo, yakni Kiai Khairul Huda. Jadi dalam kegiatan to plan dan to action, masyarakat merencanakan untuk membuat pengajian umum dan mengukuhkan kegiatan takmir masjid, dan juga pelaksanaan kegiatan, runtutan kegiatan dari pagi sampai malam yang difokuskan di Masjid Zainul Hasan. Begitulah kegiatan KKN kami bersama masyarakat Dusun Lutur Pusumpu.